97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo Berita Daerah Babahasa Minang. Minggu 12 Juli 2026. Selamat siang Pandanga. Untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan sari berita utama. Sekolah Lansia Tageh Kota Padang Panjang membuka pendaftaran angkatan K3 tahun 2026. Kemenhaj Sumber Pakuai pelayanan melalui pembangunan kantua baru di Kabupaten Kota. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Sekolah Lansia Tageh Kota Padang Panjang membuka pendaftaran angkatan K3 tahun 2026 jo program pembelajaran keterampilan serta layanan kesehatan rutin. Berikut laporan Nofri. Sekolah Lansia Tageh Tangguh Geset Serato Hebat Ekor Lubuk Kota Padang Panjang resmi membuka penerimaan murid baru angkatan K3 tahun ajaran 2026. Program ditujuan bagi warga lansia dan ingin taruh belajar, berkarya serta produktif di usia sanjung. Sekolah Lansia Tageh mengusung konsep Lansia Smart, yaitu sehat, mandiri, aktif, produktif, serta bermartabat. Melalui konsep tersebut, sekolah berupaya mewujudkan lansia dan tangguh, gesit, serta hebat melalui 7 dimensi pembinaan. Kepala Sekolah Lansia Tageh Herminayanti Kapatang menyampaikan bahwa kegiatan di Sekolah Lansia tidak hanya berupa pembelajaran di kelas. Para peserta juga akan mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan secara rutin, mulai dari pengecekan tensi, penimbangan berat badan, hingga cek darah. Hal itu dilakukan agar kondisi kesehatan para lansia tetap terpantau selama mengikuti kegiatan. Herminayanti juga menjelaskan materi pembelajaran di Sekolah Lansia Tageh mencakup 7 dimensi. Ketujuh dimensi tersebut meliputi spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial kemasyarakatan, vokasional, serta lingkungan. Selain pembelajaran, sekolah juga menyediakan ruang bagi lansia untuk berkarya melalui pelatihan keterampilan. Materi pelajarannya itu berkiblat berpacu pada 7 dimensi lansia. Ya. Ada di situ dimensi intelektual, spiritual, cinta kasih, vokasional, terus lingkungan, terus intelektual. Itu untuk sekolah lansia gratis. Ya, perdana ini gratis. Pas masuk cuma diantarkan oleh wali murid. Terkait persyaratan, Herminayanti merinci ada syarat umum serta syarat khusus. Untuk syarat umum, calon peserta harus dalam keadaan sehat, mandiri, serta berdomisili di Kelurahan Ekor Lubuk. Sementara syarat khususnya meliputi fotokopi KTP, fotokopi KK, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, serta mengisi formulir pendaftaran. Herminayanti juga mengajak seluruh lansia di Kelurahan Ekor Lubuk untuk segera mendaftarkan diri karena kuota peserta terbatas. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Agam membantu Nagari atau Desa Peduli Tuberkulosis TB Paru dalam meningkatkan capaian temuan penyakit tasabui di daerah itu, karena tahun sebelumnya capaian cukup rendah hanya 37%. Kepala Dinas Kesehatan Agam Henry Rusdian mengatakan Nagari Peduli TB Paru itu bakal dibantu secara bertahap, dan tahap pertama untuk 46 dari 92 nagari di Agam. Ditambahkan Nagari Peduli TB Paru tuh bertujuan meningkatkan capaian temuan TB Paru di Agam karena capaian temuan tahun sebelumnya cukup rendah hanya 37%. Kemenhaj Sumber Pakuai pelayanan melalui pembangunan kantua baru di Kabupaten Kota. Berikut laporan Joni Marbeta.
komitmen dari pemerintah, Kementerian Haji dan Umrah. Pemerintah tarikh mempakui layanan penyelenggaraan ibadah haji melalui pengembangan kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, Dr. Haji Muhammad Rifki MAG kepada RRI di Bukit Tinggi sampaikan bahawa tahun ko hingga tahun kemudiannya akan dilakukan pembangunan kantor baru Kementerian Haji dan Umrah di Kabupaten Kota Nan Ado di Ranah Minang. Menurut M. Rifki, pembangunan gedung permanen itu merupakan bentuk komitmen pemerintah khususnya Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia dalam mempakui kelembagaan termasuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, SDM dan sarana pendukung pelayanan lainnya. Dengan menyalahkan pemisahan Kementerian Haji dan Umrah dari Kementerian Agama bertujuan agar penyelenggaraan ibadah haji dapat lebih fokus, profesional dan memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada jemaah nan ado di daerah ko. Tahun ini itu insyaAllah ada 5 pembangunan kantor di Sumatera Barat. Tahun besok juga akan ada dan sampai seterusnya akan diupayakan seluruh kepala kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kota memiliki kantor. Itu adalah komitmen dari pemerintah, Kementerian Haji dan Umrah untuk menyediakan kantor yang permanen untuk personal. SDM kita memang belum mencapai 100 orang di Sumatera Barat, tapi kalau secara idealnya itu bisa mencapai 400 sampai 500 orang. Dan ini secara bertahap. Sekarang sedang ada seleksi mutasi bagi ASN di lingkungan yang lain di luar Kementerian Haji dan Umrah ingin bergabung ke Kementerian Haji, silakan ikuti seleksi mutasi itu. Cuma memang syaratnya usia maksimal 45 tahun, masa dinas 10 tahun. Ke depan mungkin ada namanya mekanisme misbar, ada ingin pindah dari kementerian lain mau bergabung ke Kementerian Haji, dan pemerintah Kementerian Haji dan Umrah itu akan direncanakan merekrut 1.600 CPNS. Mungkin tahun ini bulan Oktober, November, ya mudah-mudahan ada, karena sudah ada wacana akan merekrut 1.600-an itu CPNS untuk Kementerian Haji se-Indonesia. Adanya kebijakan Presiden ya dengan memekarkan Kementerian Agama dengan hadirnya Kementerian Haji dan Umrah, tentu agar pemerintah itu lebih fokus menyelenggarakan haji lebih baik. Tapi sekarang haji khusus, ada kementerian yang khusus, sehingga tentu diupayakan lebih baik. Sehingga ada kebijakan-kebijakan yang mungkin akan lahir bagaimana untuk meningkatkan pelayanan haji ini. Sekarang sedang di media, ada war ticket. Dengan adanya penguatan organisasi penambahan sumber daya manusia serta pembangunan kantor baru, diharapkan kualitas pelayanan haji di Sumatera Barat semakin meningkat dan mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Juni Marbeta mengaban untuk berita Ranah Minang pada siang hari ko. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimi mengkritik desain renovasi Gor Haji Agus Salim Padang dan dinilai alun mencerminkan identitas budaya Minangkabau. Hal ko diungkapkannya ketika melakukan peninjauan proses pembongkaran. Vasco menilai stadion itu seharusnya memiliki ciri khas nan langsung dikenali sebagai bangunan khas Ranah Minang. Dirinya meminta penambahan atau gonjong. Vasco menambahkan penggunaan warna marawa pada desain stadion ala tape. Namun keberadaan ornamen gonjong di bagian fasad atau pintu masuk utama akan semakin memperkuat karakter bangunan sebagai stadion Urang Minang. Berita terakhir. Event EcoSport Tourism Kota Padang Panjang berhasil menyatukan ribuan pelari dari berbagai wilayah di Sumatera Barat. Berikut laporan Awan Ahmad Fauzan. Sebanyak 1.400 pelari dari berbagai daerah di Sumatera Barat memeriahkan event EcoSport Tourism Runcraft 2026 yang digelar di Simpang Ampe, Pasar Pusat, Padang Panjang. Ajang lari tasabui diharapkan menjadi agenda tahunan dan mampu memperkuat posisi Kota Padang Panjang sebagai destinasi wisata olahraga sport tourism, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal itu diungkapkan Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis, bahwa penyelenggaraan event olahraga menjadi salah satu strategi memperkenalkan Kota Padang Panjang kepada masyarakat luas, di mana menurutnya kehadiran ribuan peserta diyakini mampu menggerakkan sektor ekonomi, mulai dari usaha kuliner, penginapan, hingga pelaku UMKM. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh runners yang hari ini hadir di Kota Padang Panjang. Selamat menikmati suasana kota dan selamat berbelanja di UMKM kami. Hal sanado juga disampaikan Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Ikra Cisaputra. Ia menilai event lari seperti Runcraft memberikan manfaat begadang bagi daerah. Selain meningkatkan minat masyarakat tahado olahraga, diungkapkan Ketua PASI Sumatera Barat, kegiatan tasabui juga mampu menciptakan perputaran ekonomi melalui berbagai sektor usaha dan melayani kebutuhan peserta jo pengunjung. Saya tidak menyangka, saya tadi dari Padang
berangkat itu jam 5 sampai ke sini dan melihat begitu antusias seluruh para peserta Runkraf. Yang penting para peserta seluruhnya kita berlari hari ini dengan penuh semangat dan juga kita doakan bersama-sama semoga nantinya event ini akan terlaksana untuk tahun ke depan. Amin. Sebagaimana diketahui, event Ecosport Tourism Runkraf 2026 ala berhasil menjaring 1.400 orang peserta dengan peningkatan sekitar 40% dibandingkan penyelenggaraan 2025 dan diikuti sekitar 1.000 orang peserta. Event Ecosport Tourism itu mempertandingkan 3 kategori, yakni 5 km, 10 km, Jovan Run. Pelepasan peserta dilakukan Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis, Wakil Wali Kota Wawako Padang Panjang Alex Saputra, didampingi Wakil Ketua Duo DPRD Provinsi Sumatera Barat sekaligus Ketua PASI Sumatera Barat Muhammad Ikra Cisaputra, anggota Komisi Ampe DPRD Provinsi Sumatera Barat Erik Hamdani, Ketua DPRD Kota Padang Panjang Imbral, Sarato Kapalo Dinas Pemuda Jo Olahraga Sumatera Barat Mahdia Nur Musa, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Dari Kota Padang Panjang, Alamat Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Sekian berita daerah Babahasa Minang untuk siang hari Minggu 12 Juli 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, salamai siang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.